selamat hari Selasa. Hari ini aku akan bikin satu menu resep yang berbahan dasar cumi asin. Tuh bisa dilihat ya di gambar, ada cumi asinnya, ada peteknya, dan juga ada cabai-cabainya. Aduh, ini tuh sedap banget deh. Rasanya tuh selain pedas, asin, gurih, manis, itu tuh balance banget rasanya. Bener-bener ngeblend di mulut dan nikmat banget dimakan pakai nasi anget, apalagi ditambah tumis-tumisan ataupun sayur asem. Duh, sedep banget deh ya pokoknya. Yap, jadi ini dia yang hari ini aku mau bikin, yaitu cumi sambal pete. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, pastikan kamu udah pencet tombol subscribe ya, dan nonton sampai selesai supaya nggak gagal paham. Aku hitung 1-3 dan kamu pencet tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke deh kalau gitu, sekarang kita lanjut yuk ke bahan-bahan yang akan aku pakai. Di sini ada cumi asin. Aku pakai cumi asinnya itu sekitar 1,5 ons. Ya, di sini cumi-cuminya udah aku bersihin. Dan untuk mengolah cumi ini aku akan tumis, tapi sebelumnya nggak akan aku goreng dulu karena kalau digoreng pasti akan keras. Jadi di sini untuk melunakkan si cumi ini akan aku rendam pakai air panas ya, akan aku rendam pakai air panas nantinya, dan juga akan aku buang tulang-tulang atau apa ya, kayak plastik di dalamnya gitu, nanti akan aku buang. Dan selanjutnya ada bawang merah dan juga bawang putih. Di sini bawang merahnya aku pakai banyak. Seperti biasa perbandingannya 2:1. Bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih. Oke, lalu lanjut lagi, di sini ada cabai merah dan juga cabai rawit. Cabai merahnya aku pakai 10 kurang lebih, dan cabai rawitnya aku pakai 35 biji. Tapi optional, kalau kamu nggak suka cabai terlalu pedas boleh dikurangin. Next, di sini ada pete. Untuk pete aku pakai 2 papan, tapi kalau kamu nggak suka pete boleh di skip bagian ini. Aku pakai pete supaya lebih sedap, tapi kalau nggak pakai juga it's okay. Dan ada juga terasi. Aku pakai 1 blok aja terasinya seperti ini. Dan untuk harum-harumnya aku pakai daun salam dan juga daun jeruk. Oke deh, itu dia tadi bahan-bahannya. Kalau gitu sekarang kita lanjut yuk. Di sini aku akan mulai merebus air. Di sini aku rebusnya agak banyakan karena air ini akan aku pakai selain untuk cumi juga untuk merebus cabai rawit ya, dan cabai-cabean. Oke, kalau udah mendidih matikan api dan mulai disiram ke cumi asin. Ya, aku rendam sekitar 10-15 menit untuk cumi asinnya. Sementara itu, untuk air yang tadi sisanya akan aku pakai untuk merebus cabai-cabean ya. Nah, ini kita diemin dulu sampai benar-benar empuk banget direbusnya. Sementara nunggu cabenya empuk, sekarang aku akan kasih tahu ke kamu cara membuang plastik di dalam cumi ya. Ini akan aku buang seperti itu caranya ya. Jadi pertama tuh dipotong dulu ujungnya. Kalau udah dipotong, tapi jangan sampai patah banget ya dipotongnya. Nah, ada sisa plastiknya ditekan pakai pisau dan langsung ditarik cuminya. Itu akan gampang banget untuk dilepas. Tapi dengan catatan cuminya harus direndam dulu dengan air panas ya, seperti yang tadi aku lakuin selama 10-15 menit. Karena dengan direndam pakai air panas itu cuminya tuh akan lebih lentur gitu dan akan lebih mudah untuk ngelepasin tulang atau si plastiknya seperti ini. Oke. Aku sengaja lepasin satu persatu, agak tricky sih atau agak PR ya ngelepasin kayak gini tuh sebenarnya. Tapi menurut aku akan lebih enjoy ketika kita makan tanpa ada tulang atau plastiknya, daripada pas lagi makan terus tiba-tiba plastiknya itu kan susah ya, digigitnya aja tuh udah susah gitu, atau harus ngelepasin plastiknya satu persatu tuh kayak PR nggak sih? Kalau aku sih rasanya PR, makanya lebih baik aku buangin dulu sebelum akhirnya dimakan seperti ini. Oke, kalau semua cumi-cuminya udah dipotongin seperti ini, akan aku sisihkan ke dalam mangkok bersih ya. Ini cuminya udah bisa dipakai untuk ditumis. Tapi kalau kamu mau lebih bersih lagi supaya tinta-tintanya nggak ada, boleh dibersihin, tapi pakai air mateng ya, jangan pakai air mentah. Oke, di sini aku sisihkan cumi-cuminya. Dan untuk tulang atau plastik-plastiknya tadi akan aku buang.
Oke deh, sekarang selanjutnya aku akan mulai chopping ya, pakai chopper atau bisa juga sebenarnya pakai ulekan ya. Tapi aku di sini nggak pakai ulekan, jadi aku cukup pakai chopper aja untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Sampai dirasa udah cukup seperti ini. Oke, boleh mulai disisihkan. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah disisihkan seperti ini, sekarang kita lanjut ngecek ke cabai rawit dan juga cabai merah yang udah empuk. Boleh ditiriskan dan langsung dicoper juga di sini. Untuk bawang merah dan bawang putih juga cabai-cabean di sini aku pisah ya proses choppernya. Karena nanti untuk cara tumisnya pun beda. Untuk proses tumisnya akan aku dahulukan untuk bawang-bawangan, baru habis itu cabai-cabean ya. Jadi di sini aku akan mulai chopper seperti ini sampai dirasa cabai-cabeannya itu lumayan hancur, tapi aku nggak bikin teksturnya jadi lembut banget ya. Aku bikin cabai-cabeannya itu jadi berlembar seperti ini, semacam kayak diulek kasar aja, udah cukup. Oke. Kalau udah, sekarang mulai panasin wajan atau pan. Di sini aku pakainya. Dan panasin minyak ya, dan aku mulai tumis bawang merah dan juga bawang putih. Oke, aku tumis sampai tercium aroma harumnya, dan aku masukin terasi ya, aku masukin terasi 1 blok. Sembari aku oseng-oseng terasinya seperti ini, sembari juga sesekali aku hancurkan ya, seperti ini. Oke, kalau terasinya udah mulai hancur, sekarang aku masukin daun salam dan juga daun jeruk. Untuk daun salam di sini aku pakai sekitar 3 lembar. Begitu juga untuk daun jeruk juga aku pakai 3 lembar. Oke, kalau udah dioseng-oseng seperti ini, sekarang saatnya masukin cabai-cabean ya. Aku masukin, aku oseng bareng-bareng seperti ini. Oke. Kalau udah dirasa udah mulai rata dan harum, sekarang boleh masukin seasoningnya. Di sini untuk seasoning aku pakainya itu Royco ya, Royco ayam. Aku pakai 1,5 sendok teh Royco ayam. Juga garam. Untuk garam nggak banyak-banyak, aku pakai kurang lebih sekitar 1/2 sendok teh atau mungkin lebih dikit lagi ya dari 1/2 sendok teh. Ya, oke, kalau udah masuk, sekarang aku masukin gula pasir. Di sini aku pakai 1,5 sendok makan. Oke, kalau gula pasir udah masuk, sekarang dioseng-oseng dan masukin lagi sekarang giliran petenya ya. Aku masukin petenya seperti ini. Disusul dengan cumi asin. Cumi asinnya masuk seperti ini, oke. Dan untuk sisa-sisa cabai-cabai yang ada di dalam wadah tadi, aku kasih air lagi sedikit ya, seperti ini, dan aku tuang supaya lebih macak-macak atau lebih ada kuah-kuahnya sedikit gitu ya. Oh iya, di sini juga aku mau kasih tahu untuk rasa cumi asin sendiri, rasa asinnya tuh pasti udah agak berkurang ya, karena tadi sebelumnya udah aku rendam pakai air panas. Ya, sekarang kayaknya udah mulai mateng, akan aku matikan api dan mulai plating. Ya. Di sini aku mulai plating dan harumnya itu ya, aromanya tuh benar-benar bikin auto lapar banget. Kalau aja aku bisa transfer harumnya, pasti kalian juga ikutan lapar. Voila, ini dia cumi sambal pete. Kalau kamu suka lihat sambal cumi yang dijual di Instagram dengan kemasan botol, aku yakin gak usah beli, kamu pasti bisa bikin ini di rumah. Sekian videoku hari ini. Akhir kata, aku mau bilang, selamat mencoba di rumah.